welcome back di channel aku. Aku kali ini mau nunjukin kegiatan aku di seminggu ke belakang, dimana aku mulai dari kerja kantoran aku kayak biasa, terus weekend vlog aku, dan ada pembahasan yang so sweet banget hari ini karena aku mau bahas tentang relationship atau hubungan. Tapi tenang aja, buat kalian yang masih belum punya pacar atau belum punya pasangan, ini juga bisa banget untuk kalian. Justru aku mau menggali dari sisi kenapa sih banyak orang yang masih takut masuk ke hubungan serius. Banyak hal-hal yang orang salah paham tentang apakah kita harus mencintai diri kita sendiri dulu baru bisa dicintai orang lain. Nah, aku akan bedah itu karena ada mitos psikologisnya. Pokoknya kalian harus dengerin sampai akhir karena aku jamin ini adalah sesuatu insight yang baik untuk kalian ketahui. Dan aku juga mengutip ini dari artikel Psychology Today yang bisa kalian baca ulang. Dan ini juga penulisnya itu seorang dokter. Jadi ya, pokoknya kalian pasti tahu lah ya, aku nggak mungkin asal ambil informasi. Dan balik lagi, aku juga nanti di sini mau nunjukin, aku mau ngunjungin teman aku lahiran. Itu kenapa aku mau bahas tentang relationship, karena ada berbau kasih sayangnya, asik. Jadi aku mau nunjukin kayak karena teman aku pertama kali menjadi seorang ibu, makanya aku pikiran kayaknya seru deh bahas tentang percintaan, tentang kasih sayang, tentang mencintai diri sendiri, mencintai orang lain kayak gitu guys. Dan aku juga ada treatment nanti di salah satu tempat di Jakarta. Dan di akhir video aku bakal kasih template bullet journal seperti biasa yang udah kalian request banyak banget. Jadi pastiin kalian nonton sampai habis. Gitu guys, kurang lebihnya. Jadi aku mau langsung aja nih ke pembahasan aku, keresahan aku akhir-akhir ini. Karena banyak banget yang DM aku tentang, Kak, bahas dong tentang percintaan, tentang hubungan yang sehat, tentang aku yang masih jomblo, aku takut masuk hubungan serius, bla bla bla. Jadi mari kita mulai. Jadi kenapa aku mau bahas ini? Seperti yang tadi aku bilang, akhir-akhir ini tuh aku sering banget kepikiran satu hal. Di zaman sekarang kenal orang baru itu gampang banget. Tinggal buka sosial media, tinggal swipe, tinggal DM, dan tiba-tiba kita bisa connect nih sama banyak orang. Kadang bahkan dalam sehari kita bisa ngobrol sama beberapa orang sekaligus yang totally baru dalam hidup kita. Dan tanpa sadar itu bikin kita punya banyak banget pilihan. Yang awalnya harusnya jadi sesuatu yang menyenangkan kenal satu orang atau dua orang, malah kadang berubah jadi membingungkan. Karena saking banyaknya pilihan, kita jadi compare atau membandingkan. Kita jadi gampang mikir, apa ada yang lebih cocok ya? Apa ada yang lebih baik dari dia ya buat aku? Dan jujur itu sedikit banyak merubah cara kita melihat hubungan. Di sisi lain kita juga sering banget dengar kalimat ini, kamu harus mencintai diri sendiri dulu, baru orang lain bisa mencintai kamu. Kalimat yang kalau dipikir-pikir kedengarannya bijak, kedengarannya benar. Dan dulu aku percaya banget sama itu. Sampai di satu titik aku malah ngerasa aku akhirnya belum cukup untuk dicintai orang. Kenapa? Karena aku ngerasa, oh aku tuh belum selesai sama diri sendiri. Aku masih overthinking, masih sering insecure, masih belum sepenuhnya berdamai sama masa lalu dan sama diri aku yang sekarang. Jadi emangnya ada yang mau sama aku? Gimana caranya biar orang bisa sayang sama aku kalau aku belum bisa sayang sama diri aku sendiri? Dan di kepala aku waktu itu, kalau aku belum beres sama diri aku, berarti aku belum pantas masuk ke hubungan yang serius. Tapi semakin aku jalanin hidup, semakin aku mikir, emang kita bisa ya bener-bener selesai sama diri sendiri, kayak selesai 100% gitu. Apalagi konsep hidup adalah terus berjalan dan terus belajar. Karena jujur aja sampai sekarang pun aku masih belajar, walaupun aku sudah berada dalam hubungan yang puji Tuhan saat ini berjalan 3 tahun bareng pasangan aku. Masih ada hari-hari dimana aku ragu sama diri sendiri, masih ada momen dimana aku ngerasa kecil, dan kalau aku harus nunggu sampai sempurna, mungkin aku gak akan pernah mulai. Nah, sebelum aku mau masuk ke pembahasan artikel yang tadi aku bilang, di sini aku udah masuk ke weekend vlog aku dan aku lagi OTW mau jenguk temen aku guys. April berapa? Halo guys, jadi kita mau melakukan kegiatan dewasa umur 20 tahunan yaitu menjenguk teman lahiran. Jadi udah bukan lagi fasenya kita datang mau ke acara Sweet Seventeen teman atau undangan ulang tahun. Sekarang udah fasenya ke teman lahiran guys, baru punya bayi. Jadinya kita lagi mau OTW ke sana. Abis itu nanti kita mau nongkrong malamnya karena ini adalah malam minggu. Jadi ya kayak gitu, ikutin keseruan hari ini. Oh ya guys, ini dia. Ya semua orang udah tahu. Karena muka dia selalu ada di vlog aku. Kamu gak mau kenalan nama kamu siapa? Hai. Nama kamu siapa? Ray. Namanya Ray. Bentar. Ah,
ada yang nanyain tau kayak gimana pertama kali ketemu dan lain-lain. Cuma kayaknya itu bukan cerita yang menarik karena intinya adalah kita satu TK guys dulu. Jadi kita sebenarnya adalah teman kecil. Cuma baru ketemu pas udah dewasa aja gitu. Jadi siapa tahu kalau kalian yang lagi mencari jodoh, mencari pacar, coba kalian cek buku tahunan kalian. Siapa tahu ada yang menjadi calon atau cikal bakal jadi pasangan kalian di masa depan. Kita nggak ada yang tahu gitu. Oke, udah cukup panjang lebar basa-basinya. Kita mau ke Superindo dulu karena kita mau beli Pampers bayi. Pastinya kita shock ya nanti dengan harga Pampers, cuma ya udah nggak apa-apa. Kita buat latihan sebelum berkeluarga. Asik. Dadah. Ya itu tadi pacar aku guys yang lagi aku mau omongin nih di sini. Dan balik lagi ke artikel yang mau aku baca, yang mau aku jelasin ke kalian dengan bahasa yang sederhana. Jadi aku baca satu artikel yang mendukung pemikiran aku ini, yaitu dari Psychology Today, judulnya You Don't Need to Love Yourself, karyanya Barton Goldsmith. Beliau seorang dokter psikoterapis di Amerika. Dari situ aku melihat sesuatu yang sangat berbeda, bahwa ternyata gak semua orang harus sembuh dulu baru bisa dicintai. Banyak orang justru belajar mencintai dirinya sendiri karena mereka dicintai duluan. Mantap banget kan guys. Dan jujur itu relate banget sama aku. Apalagi kalau kita tumbuh tanpa selalu dapat rasa aman atau kasih sayang yang cukup. Itu pasti bikin kita lebih susah untuk percaya kalau kita ini layak dicintai. Mungkin ada yang broken home atau ada yang tidak bisa punya kesempatan untuk mendapat kasih sayang yang penuh dari keluarga, dari lingkungan sekitarnya. Pasti ada rasa lebih sulit untuk percaya kalau kita ini pantas untuk dicintai seseorang. Kadang kita butuh orang lain untuk nunjukin ke kita, bukan untuk menggantikan self love ya, tapi untuk memicu kita mulai melihat diri kita sendiri dengan cara yang lebih baik, bahwa kita tuh pantas kok untuk disayangi oleh seseorang. Dan aku ngerasain itu di hubungan aku yang sekarang. Ini by the way kalian lihat, ini tuh aku lagi bingung banget sama pacar aku karena kita tuh lagi mau beliin Pampers dan pertama kalinya aku nggak tahu merek apa yang bagus dan lain sebagainya. Jadi kalian melihat dua orang yang kebingungan, ini tuh bener-bener kita nggak tahu mau beli yang mana. Oke, balik lagi yang tadi aku bilang. Aku tuh ngerasa banget di hubungan aku yang sekarang sama pacar aku ini. Aku gak datang sebagai orang yang sudah sempurna pada saat awal kenal. Aku masih bawa overthinking aku, ketakutan aku, keraguan aku. Begitu pula juga dengan pacar aku ini, dengan pasangan aku. Datang dengan tantangannya sendiri dalam kehidupannya. Tapi sekarang aku gak ngelewatin itu sendirian. Pasanganku punya peran yang besar banget dalam hidup aku setelah keluarga aku. Dia salah satu orang yang bikin aku berani ngelakuin banyak hal. Berani mulai YouTube, berani keluar dari zona nyaman, berani coba hal-hal baru yang dulu tuh aku takutin banget. Padahal sebenarnya aku yakin dari kalian juga pasti setuju sama aku. Ada kalanya kita tuh sebenarnya tahu kalau kita tuh bisa melakukan sesuatu hal yang kita mau. Tapi terkadang kita tuh cuma butuh satu orang aja yang kita percaya untuk ngeyakinin kita, yang cuma bilang, aku yakin kamu bisa, aku yakin kamu bisa menggapai apa yang kamu mau. Dan satu kalimat itu bisa banget ngalahin semua overthinking di kepala kita. Dan dari situ aku sadar, kadang dicintai dengan cara yang benar itu bisa bantu kita sembuh loh secara perlahan. Tapi aku disclaimer dulu, bukan karena pasangan kita yang menyembuhkan kita sepenuhnya, tapi karena ada mereka yang jadi bagian dari proses itu, yang menjadi support system kita, yang mendukung kita untuk kita bisa sembuh atau untuk menjadi versi yang terbaik dari diri kita. Di artikel itu juga dibahas kalau hubungan yang sehat itu rasanya itu kayak satu tim, bukan saling menuntut tapi saling support. Sama aja kayak kita kerja kelompok, pasti punya bagiannya masing-masing untuk mengerjakan tugasnya masing-masing dengan baik supaya hasilnya ya baik. Dan ketika kita punya itu, kita punya tim dengan pasangan kita, punya kerja sama yang baik, kita jadi punya tempat untuk pulang secara emosional. Kita jadi lebih berani nih ngejar mimpi kita, lebih cepat bangkit ketika gagal karena kita tahu ada nih yang tetap ada di samping kita. Dan yang aku suka banget, pasangan kita tuh gak harus mengubah kita jadi orang lain. Ini yang paling aku suka. Tapi mereka bantu kita jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Seperti yang tadi aku bilang, mereka yang ngingetin kita tentang kelebihan kita, bantu kita sadar kebiasaan buruk kita. Mereka berani negor kalau kita salah, dan gak gengsi untuk memuji kita kalau kita melakukan sesuatu yang baik, dan mendorong kita untuk memulai sesuatu event dari langkah kecil. Nah sebelum lanjut, aku mau nunjukin ini aku udah sampai di rumah sakitnya.
Kita udah bawain Pampers dan juga kue mochi, kita beliin juga tadi di supermarket. Nah ini kita lagi OTW mau ke kamarnya, dan ini nggak kita berdua doang yang jenguk. Aku abis ini juga mau dinner sama teman-teman aku yang di sini, jadi kalian bisa lihat keseruan kita. 1, 2, 3. Hai. Peluk aku nggak? Namanya Tata Ricis. Nah itu dia. Nggak bisa. Semangat. Abis di sini nggak tahu berapa lama sama. Di sana sampai besok. Jadi besok kita kesini lagi. Matang. Hai guys. Hai guys. Jangan lupa beli cacapai. Cacapai. Owner Nanti aku cacapai. taruh Instagramnya. Yeay. Ini siapa sih yang belakang? Ya, nggak tahu. Nggak tahu. Tadi saya habis servis Honda. Iya motor tapi Bisa. Motor apa ya? Bisa ke sana aja nggak? Honda Scoopy sih. Dadah. Ada artis di sini, artis Angel, artis Tata. Ya ini tukang servis. Servis Honda. Mobil saya udah beres pak. Ini motor bukan mobil. Ini bukan. Bukan mobil. Motor. Yang ini yang lagi jompo. Oke, itu tadi tentang sedikit keseruan kita pas lagi jenguk. Gak bisa lama-lama dan gak bisa banyak-banyak pastinya. Kasihan teman aku yang baru banget melahirkan. Jadi ya aku mau lanjut lagi ke pembahasan aku. Mau bahas tentang fenomena sosial media, ngaruhnya sama anak zaman sekarang, khususnya angkatan-angkatan aku nih, Gen Z yang jadi takut untuk memulai hubungan yang serius karena sosial media. Sekarang tuh kita gampang banget terpapar sama cerita-cerita negatif tentang rumah tangga orang yang berantakan, tentang perselingkuhan, tentang pasangan yang toksik, tentang hal-hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama hidup kita. Dan kalau kita konsumsi itu terus-menerus, tanpa sadar itu masuk ke pikiran kita, masuk ke cara kita melihat suatu hubungan. Padahal hubungan kita sendiri tuh sebenarnya mungkin baik-baik aja, tapi karena kita terlalu sering lihat hal-hal seperti itu, kita jadi mulai takut, mulai curiga, mulai overthinking ke hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Pada akhirnya kita jadi takut dan kayak make sure sama pasangan kita, kamu gak selingkuh kan? Kamu gak ini gak itu kan? Padahal sebenarnya hubungan kita tuh baik-baik aja, cuma karena ada rasa ketakutan dari apa yang kita lihat di sosial media. Kalian tahu kan istilah dari mata turun ke hati? Nah itu sama tuh, kalau mata kita terus diisi sama hal-hal negatif, lama-lama itu turun ke hati juga. Jadi prasangka, jadi ketakutan, jadi pikiran-pikiran yang sebenarnya nggak kita butuhkan. Kita jadi mulai mikir, jangan-jangan dia juga gitu ya, jangan-jangan nanti aku diselingkuhin, jangan-jangan ini nggak sebaik yang aku kira. Padahal realitanya hubungan kita baik-baik aja. Dan tanpa sadar itu bisa jadi bumerang, bukan karena hubungan kita yang rusak akhirnya, tapi cuma karena cara kita melihatnya yang berubah, malah jadi berantem atau jadi bermasalah sama pasangan kita. Makanya menurut aku di zaman sekarang bukan cuma soal memilih pasangan yang tepat, tapi juga memilih apa yang kita konsumsi setiap hari. Karena apa yang kita lihat akan mempengaruhi apa yang kita rasakan, dan apa yang kita rasakan akan mempengaruhi cara kita memperlakukan hubungan kita, memperlakukan seseorang, apalagi pasangan kita. Jadi kalau aku rangkum semua yang aku pelajari ini tentang hubungan, tentang diri sendiri, tentang semuanya ini, aku sadar satu hal, kita nggak harus jadi sempurna dulu untuk dicintai. Sama kayak judul yang tadi aku baca ya di Psychology Today. Karena kita bisa belajar mencintai diri sendiri di dalam hubungan. Selama kita tetap jujur sama diri sendiri, kita mau belajar, kita mau bertumbuh, dan gak lari dari luka kita atau masa lalu kita. Asalkan jangan set pikiran kita bahwa aku bisa memperbaiki dia, atau aku bisa sembuh kalau aku sama dia. No, semuanya kebaikan kita, keputusan kita untuk sembuh, dan kemampuan kita untuk sembuh, itu semua balik ke diri kita sendiri guys. Jadi jangan pernah mempertaruhkan kebahagiaan kita atau sembuhan kita ke pasangan kita, ke orang lain. Gak cuma
ke pasangan, ke siapapun itu. Karena kebahagiaan kita menurut aku adalah tanggung jawab kita sendiri. Kita mau bertumbuh, kita mau berkembang, itu benar-benar dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Orang lain ada untuk support system dan untuk memotivasi kalau oke, aku sayang sama dia, aku mau menjadi versi terbaik dari diri aku supaya dia bisa mendapatkan pasangan yang baik. Begitu pula juga sebaliknya. Pastiin kalian menemukan pasangan yang satu visi misi sama kalian, yang sama-sama mau memberikan yang terbaik, mau saling memberi, mau saling menerima. Jadinya saling melengkapi satu sama lain gitu guys. Jadi di tengah dunia yang penuh pilihan dan penuh distraksi, yang paling penting bukan mencari yang paling sempurna, tapi memilih seseorang yang mau bertumbuh bareng sama kita dan menjaga hubungan itu dengan komunikasi yang baik, dengan kesadaran, dan dengan hati yang tetap mau terbuka untuk belajar. Karena pada akhirnya kita semua cuma butuh satu hal, butuh seseorang, satu orang aja. Gak boleh lihat-lihat kanan kiri ya guys. Kalau udah menentukan keputusan kita harus berani berkomitmen sama orang yang kita pilih, yang udah kita percayakan dan yang juga percaya sama kita. Gak mudah loh untuk jadi orang yang bisa dipercayai dan mempercayakan orang lain. Oke guys, jadi kurang lebih untuk ceritanya sampai di situ dan kita move ke bullet journal template. Halo guys, jadi ini aku mau jelasin tentang template bullet journal aku cepat aja bulan Maret sama bulan April seperti yang udah kalian request banyak banget. Dan karena ini udah aku buat jadinya barengan, makanya aku mau jadiin satu aja videonya di sini. Nah, ini bulan Maret temanya warna hijau. Nah, sebelah kanan ini aku mau nunjukin tools yang aku pakai. Aku pakai dua merek. Untuk brush pen aku selalu pakai Tombow. Linknya nanti aku taruh di description box. Aku selalu beli di mana official store-nya. Sama ini tuh yang warna hijau yang atas untuk tema Maret dan yang oranye yang bawah ini untuk tema bulan April. Dan kalau untuk tulis-tulis tangannya aku nggak pernah pakai pulpen, tapi aku pakai drawing pen. Nah, drawing pennya ini aku pakai beberapa nomor guys. Jadi ini yang paling aku sering pakai ada 0,5, 0,7. Ini aku punya dua 0,5-nya sama 0,05. Oke, terus di sebelah sini ada washi tape. Jadi ini adalah washi tape yang aku pakai. Ini untuk bulan Maret nih warna hijau dan bulan April itu warnanya oranye kayak gini. Nah, ini buat mempercantik dan mempermudah. Jadi karena kita tinggal pakai kayak selotip gitu, tapi ada gambarnya. Linknya juga aku akan taruh di description box karena ini murah banget guys. Dan aku udah langganan juga di tokonya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi kita mulai di template bulan Maret. Ini adalah pembukanya untuk gambar-gambar ini. Seperti biasa kalau kalian udah lama ngikutin aku selalu share template gratis. Gambar-gambar ini persis yang aku pakai buat ngeprint di Snappy. Kalau aku udah pernah jelasin detailnya di Instagram aku, di highlight namanya Bujo atau bullet journal, kalian bisa cek aja. Nah, nanti di sini kalian tinggal print aja pakai kertas stiker. Terus kalau udah kalian gunting-gunting, nanti jadi deh kayak gini, kalian tinggal gunting. Nah, ini gambar semua yang ada di sini udah aku share. Aku taruh juga linknya di bawah. Oke, dari tadi nggak masuk-masuk nih, udah template-nya kayak gini. Jadi ini ada dua kertas yang aku bener-bener tempel kayak gini, tuh buat gambar untuk pemisah. Terus di sini ada overall tanggal bulan Maret. Nah, langsung di sini adalah template overall bulanan gitu. Di sini ada tulisan Maret, ini ada eventsnya bulan ini tuh akan ada apa aja. Top priority di hidup aku apa aja di bulan ini, 3 hal. Misalnya kayak spiritual kah, atau misalnya kesehatan kah, atau misalnya belajar. Nah, itu kalian bisa tulis di sini. Terus di sini ada ayat Alkitab, ayat aku di bulan ini, ayat favorit aku buat aku pegang bulan ini. Terus di sini aku tempel-tempel sama ada important task. Jadi ini adalah 3 hal paling penting yang mau aku kejar, goals terbesar di bulan ini tuh apa. Terus udah deh aku tempel-tempel kayak gini. Nah, move ke sebelah kanan ini adalah habit dan energi tracker. Jadi untuk habit yang mau aku kejar ini ada 8. Nanti kalian bisa sesuaikan aja. Terus di sebelah sini ada tanggalnya. Jadi kalau misalnya kalian hari ini udah checklist, kalian bisa warnain. Jadi nanti lucu banget guys warnanya. Kalau kita konsisten bisa full. Kalau enggak, bolong-bolong pun bisa jadi estetik kok guys. Jadi lucu. Terus habis itu ada quotes di sini, terserah kalian mau tulis quotes apa. Nah, di sini ada energi tracker. Jadi tergantung mood kalian. Misalnya kalau mood kalian tanggal 1 lagi low, kalian bisa kalian bisa titikin di sini, terus nanti kalian tinggal tarik garis, jadi kayak grafik-grafik gitu guys. Jadi kalian bisa track energi kalian tuh lagi low, medium atau high, atau rendah, sedang atau tinggi gitu. Sebelah kanan ada reading tracker. Kalau yang kalian tahu juga aku suka banget baca buku. Jadi nanti aku tulis aja dulu ya, misalnya gede-gede di situ aku lagi baca buku apa, terus nanti di akhir bulan bisa aku track aku terakhir baca halaman berapa.
Nah ini biar aku tahu aku tuh lagi progres baca buku apa dan biar semangat bacanya. Next kita lanjut ke ini kelewatan. Nah ini adalah konten special page. Jadi target aku adalah ngepost video YouTube sebanyak-banyaknya. Aku maksimalin bisa mungkin 12 video. Aku usahain sih sebulan bisa seminggu bisa 2-3 kali kalau misalnya emang gak ada halangan tantangan. Dan akhir-akhir ini sih ada ya tantangan ya guys. Aku lagi hektik banget di kantor. Jadi kalau 12 kayaknya aku lagi nggak bisa. Cuma aku usahakan pastinya. Nah, di sini ada konten special page yang tadi aku bilang. Di sini aku nanti tulis topik YouTube aku kali ini apa, aku ngerencanain tanggal berapa, plan shootnya kapan, editnya kapan, ngepolishnya lagi, ngebagusin lagi kapan, sama uploadnya kapan. Itu semua sama aja template-nya. Sama di sini ada Instagram karena aku fokus banget di Instagram. Nanti aku kayak bikin tanggal-tanggal di sini. Kalau misal hari ini aku posting, nanti aku bikin gitu guys, kayak mungkin kayak bulat kecil misalnya tanggal 1, terus aku post lagi tanggal 3, tanggal 5 dan begitu selanjutnya. Next kita move ke ini financial planner aku. Jadi ini sebenarnya nyesuaiin ke kalian aja sih. Jadi ini aku bagi kategori aku jadi 5 hal. Jadi ini ada kayak hal untuk memberi mungkin goyang. Ini hal memberi, entah misalnya mau kasih ke adik, ke keluarga, atau apapun itu, detailnya kalian bisa isi sendiri. Dan ini jumlahnya aku kan ada 9, ini karena menyesuaikan keperluan aku, tapi nggak aku tulis langsung di sini karena aku mau share ke kalian dulu. Jadi kalian bisa sesuaiin aja. Terus di sini ada kayak misal kalau ada cicilan kah, atau ada bulanan yang wajib kalian bayar mungkin, kalian bisa tulis di sini. Terus ada monthly essential, mungkin ya hal-hal yang kayak personal care, skincare, hair care, dan lain sebagainya. Di sini ada self reward atau lifestyle kalau kalian pengen beli baju, misalnya tuh mau jalan-jalan ngopi gitu. Terus di sini ada saving, pastiin kalian harus ada nabungnya. Terus total allocatednya dari semua 4 ini 1, 2, 3, 4. Nanti di akhir bulan aku tulis buat giving itu keluarnya sekian, terus installment sekian. Nah nanti aku tulis dia remaining balance atau sisa duitnya tuh berapa dari budget di awal. Terus ini ada income, pemasukan aku misalnya dari mana aja berapa, sama important debts misalnya kayak aku misalnya bayar iCloud tanggal segini atau bayar kuota tanggal segini buat pengingat aja. Terus lanjut kita ke what I want to learn. Jadi ini kayak kalau kalian ngikutin juga vlog aku kan aku selalu ada topik-topik baru kan guys. Nah di situ aku selalu tulis kayak di sini aku mau belajar tentang apa nih, tentang stoikisme kah atau tentang hal-hal apa, nanti aku tulis gede-gede di sini. Terus ada grateful log, kayak setiap hari aku tulis satu hal yang aku syukuri apa hari ini, dan ini penting banget biar kita bisa selalu bahagia karena kita tahu bahwa ada hal-hal baik yang terjadi di hidup kita sekecil apapun. Misalnya kalaupun kayak kalian ngerasa nggak ada, kalian bisa tulis kayak aku bersyukur bisa bangun pagi hari ini, atau aku bersyukur hari ini bisa sekolah atau bisa kuliah. Itu adalah hal yang nggak apa-apa banget buat kalian tulis sekecil apapun. Terus baru deh kita masuk ke mingguan. Nah di sini ada to do list, garis besarnya aku mingguan ngapain aja. Terus ini track vitamin aku mau rutin minum fish oil B, C, D, E. Ini ada detail hari Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat. Terus di sini ada fokusnya minggu ini aku mau apa, ide-ide yang muncul minggu ini apa, next weeknya apa, sama tanggal-tanggal pentingnya apa. Nah ini week 1 sampai akhir ini sama semua template-nya. Kalian bisa bedain cuma dari gambar-gambarnya aja. Nah ini guys, ini sama aja, ini week 4. Terus abis itu ini ada week terakhir dan ada next week aku bakal ngapain aja. Terus ini ada English vocab, kalau ada vocab yang pengen aku tulis, ini random aja sih karena aku masih ada satu sisa page lagi yang kosong, jadi aku isi ini aja. Terakhir ada monthly review, nanti di akhir bulan aku review bulan ini seperti apa, aku menjalani bulan ini dengan baik. Kalau kalian bingung, kalian bisa search di Pinterest, kalian bisa tulis kayak monthly review questions misalnya. Nanti di situ tuh ada kayak banyak banget contoh-contoh punya orang, kalian bisa cari. Nah nanti aku social media tracker, nanti aku cek YouTube aku di tanggal 31 Maret itu berapa subscriber, Instagram berapa followers, TikTok juga berapa followers, gitu guys. Terus nanti di sini aku bakal bikin March recap, jadi kayak recap bulanan foto-foto. Yang Februari itu belum aku sempet tempel guys, jadi nanti aku mungkin bakal bikin next. Ini belum aku tempel di sini Maret recapnya. Terus kita langsung masuk ke bulan April. Ini dia bulan Aprilnya. Ini aku cepet aja karena isinya tuh sama aja kayak bulan Maret. Aku cuma mau nunjukin template-nya aja. Ini bulan April, ini sama warnanya aku mau samain kayak bulan sebelumnya, warna oranye. Terus ini adalah langsung bulanannya sama persis, plek ketiplek guys, sama kayak awal. Cuma bedanya ini aku mau kayak, kalian tahu kan daun
gugur, daun musim gugur. Nah aku tuh terinspirasi dari situ. Jadi ini sama aja, ada event, stop priority aku, terus habis itu ada ayat Alkitab, important text, dan ini sama banget pokoknya kayak bulan Maret. Terus habis itu di sini ada habit dan energi tracker, masih sama semuanya, ada quotes, ada energi tracker, ada rendah, medium, tinggi. Terus ini ada reading trackernya. Aku mau rencanain on progress di 6 buku yang berbeda pengennya, tapi semoga ya guys. Terus habis itu di sini ada content special page sama kayak tadi. Nah yang membedakan yang bulan kemarin sama sekarang itu, sekarang aku bikin daily content. Jadi ini aku bikin nih, kalau kalian gak bisa kelihatan nih, ini jadi Instagram, TikTok, sama YouTube Short. Aku tuh pengen banget konsisten, pengen tahu sekonsisten apa aku selama sebulan. Jadi aku bikin kotak di sini sama tanggal 1 sampai 30. Nanti kalau misalnya tanggal 1 aku upload, aku warnain, tanggal 5 baru upload lagi, aku warnain gitu guys. Jadi aku bisa nge-track, oh bulan ini aku tuh nge-post misalnya 5 video TikTok, atau 5 video Instagram, atau 5 video short. Terus lanjut kita ke ini financial planner. Kalau yang tadi kan aku udah ngerencanain ya guys, karena aku udah tahu bulan Maret mau ngapain. Nah, karena April masih abu-abu banget, jadi masih aku kosongin, tapi kurang lebih ini adalah template-nya. Terus abis itu di sini ada what I want to learn sama grateful log juga sama kayak gini. Terus di sini bulanan, mingguan, lupa terus aku, maaf. Ini mingguan 1 sampai minggu kelima. Ini template-nya sama, important dates, fokus, ideas, dan sebagainya. Ini sama persis guys, sama banget. Pokoknya ini cuma beda warna doang. Terus ini udah minggu keempat, minggu kelima. Nah ini adalah monthly review. Sama kayak tadi, nanti aku bakal track bulan ini gimana progresnya. Ada social media tracker, YouTube, Instagram, TikTok. Ini adalah 3 platform besar yang aku fokusin. Selesai. Dan ini nanti aku bakal isi April recap gitu. Jadi ya ini aja video aku hari ini. Aku yakin video ini akan menjadi penutup vlog apapun yang akan aku tunjukkan di awal. Jadi ya aku mau tutup ini dengan bullet journal aku. Jadi ini dia template-nya, kalian ambil aja gratis. Sekali lagi aku ingetin, tolong jangan diperjualbelikan, share apapun yang aku share. Karena aku emang niatnya bener-bener free, gratis buat subscriber aku, buat penonton aku. Jadi mohon digunakan sebaik-baiknya gitu guys. Dan please kalau misalnya kalian bikin bullet journal atau apapun itu dari template gambar aku kasih, please banget tag aku di Instagram. 90% aku selalu buka DM kalian, karena aku akan sempet-sempetin dan pengen banget nge-repost juga kalau kalian nge-tag aku. Please banget guys gitu. Jadi aku tahu kalau misalnya ternyata template aku bermanfaat dan berguna dan bisa dipakai sama kalian gitu. Jadi itu aja video kali ini, udah panjang banget. Thank you so much for watching guys. Semoga kalian sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu dimanapun kalian berada. Selamat istirahat kalau kalian nonton ini malam-malam, dan selamat beraktivitas kalau kalian nonton ini pagi-pagi. Thank you for watching sekali lagi guys. Bye bye. Sampai berjumpa di vlog selanjutnya.